Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisme ada yang tersusun dari satu sel atau yang biasa disebut uniseluler, dan ada juga yang tersusun atas beberapa sel atau disebut juga multiseluler. Walaupun organisme uniseluler hanya tersusun atas satu sel, mikroorganisme tersebut menunjukkan semua karakteristik organisme hidup, yaitu bermetabolisme, bereproduksi, berdiferensiasi, melakukan komunikasi, melakukan pergerakan, dan juga melakukan berevolusi. Organisme yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme adalah bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga mikroskopis, dan juga virus. Bakteri, virus, archaea termasuk ke dalam golongan prokariot, sedangkan fungi, protozoa, dan alga mikroskopis termasuk ke dalam golongan eukariot. Nah, mikroorganisme terdapat di mana-mana. Interaksinya bersama mikroorganisme atau dengan mikroorganisme yang lain dapat berlangsung dengan cara aman, dapat menguntungkan juga maupun merugikan. Mikroorganisme juga sering diasosiasikan dengan penyakit-penyakit infeksi atau pembusukan makanan. Namun, teman-teman, mayoritas mikroorganisme juga justru memberikan kontribusi bagi keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, khususnya bagi kesejahteraan umat manusia. Bagian kecil mikroorganisme juga bersifat patogen. Mikroorganisme alami yang hidup dalam tubuh manusia disebut mikroorganisme normal atau flora normal. Meskipun flora normal ini tidak patogen, namun dalam keadaan tertentu, ia bisa menjadi patogen dan dapat menimbulkan penyakit infeksi. Nah, selanjutnya teman-teman, peranan mikroorganisme positif atau menguntungkan bagi kehidupan manusia. Yang pertama ada Lactobacillus acidophilus. Bakteri pertama yang menguntungkan dalam kehidupan manusia adalah Lactobacillus acidophilus. Bakteri ini merupakan salah satu jenis bakteri yang menguntungkan bagi manusia karena memiliki pengaruh yang sangat baik, teman-teman, apabila ditambahkan ke dalam susu. Ya, bakteri jenis ini biasanya banyak ditambahkan sebagai bahan tambahan pada produk susu, seperti susu bubuk, susu siap minum, dan juga produk susu lainnya. Fungsi utama dari bakteri ini di dalam produk susu adalah untuk menambah nilai gizi dari susu sehingga lebih bergizi dan juga bermanfaat dibandingkan susu segar yang belum ditambahkan apa-apa di dalamnya. Nah, yang kedua, peranan mikroorganisme yang merugikan bagi manusia. Selain ada bakteri yang menguntungkan bagi manusia, tentu ada pula bakteri-bakteri yang juga merugikan bagi manusia ya teman-teman. Apa saja sih bakteri-bakteri yang merugikan pada manusia? Nah, yang pertama ada Neisseria gonorrhoeae, merupakan jenis bakteri merugikan yang sering tinggal di dalam tubuh manusia atau menjadikan manusia sebagai inangnya. Bakteri ini dapat menyebabkan kerugian berupa kencing nanah baik pada wanita maupun pada pria. Yang kedua, teman-teman, ada Bordetella pertussis, merupakan bakteri merugikan lainnya yang juga menjadikan manusia sebagai inangnya. Bakteri ini menimbulkan kerugian pada manusia berupa menyebabkan munculnya gejala batuk rejan pada manusia yang sangat mengganggu. Yang ketiga, teman-teman, ada Treponema pallidum. Bakteri jenis ini merupakan jenis bakteri yang cukup berbahaya karena dapat menyebabkan munculnya PMS alias penyakit menular seksual bagi manusia, yaitu penyakit sifilis yang sangat berbahaya. Nah, yang ketiga ada Coxiella burnetii. Bakteri ini tidak hanya menjadikan manusia sebagai inangnya, namun juga berperan beberapa hewan ternak. Bakteri jenis ini dapat menyebabkan munculnya gejala demam yang ditularkan melalui hewan ternak dan juga udara. Nah, segitu dulu aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.